Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasarata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khairi bitigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi asbabit tayammumi. Asbabut tayammumi thalathatun, faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Wa ghairul muhtarami sittatun, tarikus salati wazzanil muhsanu wal murtaddu wal kafirul harbiyyu wal kalbul aquru wal khinziru. Faslun, ini adalah sebuah fasal fi asbabit tayammumi yang membahas mengenai sebab-sebab yang membolehkan seseorang untuk melakukan tayamum. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita sudah masuk ke dalam pembahasan mengenai maqasid dari thaharah yang lain ya. Setelah kita membahas mengenai wudu, lalu kita juga telah membahas mengenai tayamum, dan kita saat ini insyaallah akan membahas mengenai maqasid thaharah lainnya, yaitu tayamum. Yang mana pada dasarnya tayamum ini bukan merupakan maqasid utama yang membuat seseorang itu dalam keadaan suci. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya sucinya seseorang itu karena sebab wudu atau karena sebab mandi, yang mana keduanya harus menggunakan air. Namun di satu kondisi ada seseorang yang mungkin tidak menemukan adanya air yang bisa digunakan untuk berwudu atau mandi, sehingga kemudian diganti dengan tayamum. Begitupun kalau seandainya ada seseorang yang mungkin memiliki air, namun tidak bisa menggunakannya karena sebab tertentu, sehingga kemudian dia menggantinya dengan tayamum. Oleh karena itu, pada dasarnya tayamum ini tidak mengangkat hadas. Jadi seseorang yang sholat dengan melalui proses tayamum, pada dasarnya dalam dirinya masih terdapat hadas. Jadi dia belum terangkat hadas dalam dirinya, sehingga kemudian dalam beberapa kondisi nanti ketika dia sholat dengan menggunakan tayamum itu, dia harus mengqadha sholatnya, meskipun tidak semua keadaan yang semacam itu. Nah, di sini dibahas mengenai sebab-sebab tayamum, ya, hal-hal yang membuat seseorang boleh untuk melakukan tayamum. Artinya ketika salah satu dari tiga hal ini ditemukan atau didapati oleh diri seseorang, maka kemudian dia boleh untuk langsung tayamum, ya, atau mengganti wudu dan mandinya dengan tayamum. Yang pertama adalah faqdul ma', ya, ketiadaan air, ya, faqdul ma'i, ketiadaan air, fis safari au fil hadar, baik dalam safar ataupun dalam keadaan tidak safar. Jadi bolehnya tayamum karena tidak ada air tidak terbatas pada kondisi seseorang itu safar, ya, dalam arti kalau seandainya kita dalam keadaan berada di rumah kita atau berada di wilayah kita, di kampung kita, kebetulan di kampung kita itu tidak ada air misalkan, maka kita tetap boleh untuk melakukan tayamum seperti itu, ya. Nah, di sini dipertegas dengan kalimat fis safari au fil hadar dalam syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Awi Al-Jawi Al-Bantani, untuk menegaskan bahwasannya tayamum itu boleh dilakukan baik seorang musafir maupun seorang yang mukim, ya, seseorang yang berada di wilayah di mana dia tinggal. Nah, dalam hal ini ada beberapa catatan lainnya yang disampaikan oleh beliau dalam kitabnya, dalam kitab Kasyifatus Saja, yaitu bagi seorang musafir maka dia memiliki 4 kondisi, 4 keadaan. Yang pertama adalah ketika seorang musafir di dalam perjalanannya meyakini bahwasanya tidak ada air di sekitar. Jadi memang tidak ada air sama sekali di sekitar di mana dia berada saat itu, ya. Jadi misalkan dia sedang musafir ke suatu tempat, ya, apalagi kalau konteksnya kitab-kitab Arab, kitab Timur Tengah, ya, mungkin dalam kondisi dia berada di tengah padang pasir, ya, di tengah padang pasir,
di tengah gurun yang tidak mungkin menemukan air. Dan ketika itu dia yakin bahwasanya di sekitar dirinya, yakin itu kan 100% ya, yakin bahwasanya di sekitar dirinya itu tidak ada air. Maka ketika itu dia langsung saja untuk melakukan tayamum tanpa harus mencari air, gitu ya. Jadi di sini nanti dijelaskan bahwasanya dalam beberapa kondisi seseorang itu tidak bisa langsung melaksanakan tayamum, harus mencari air terlebih dahulu. Artinya mengupayakan untuk berwudu atau mandi terlebih dahulu dengan mencari air. Baru nanti ketika tidak ditemukan air, dia boleh untuk melakukan tayamum. Nah, tapi itu tidak juga berlaku bagi semua. Jadi ada sebagian yang boleh langsung melakukan tayamum, ada sebagian yang harus mencari air dulu terlebih dahulu sebelum untuk melakukan tayamum. Nah, dalam kondisi yang pertama ini bagi seorang musafir ya, yang mana dia meyakini bahwasanya di sekitar dirinya itu tidak ada air, maka dia boleh langsung tayamum tanpa harus mencari air seperti itu ya. Dan disyaratkan bahwasanya dalam keadaan ini dia sudah memasuki waktu, artinya sudah masuk waktu untuk kemudian boleh melakukan tayamum. Karena kembali lagi nanti kita ketika membahas syarat-syarat tayamum, salah satunya adalah harus masuk waktu terlebih dahulu. Artinya meskipun dia tidak ada kewajiban untuk mencari air, tapi dia tidak bisa serta-merta langsung tayamum ketika waktu sholat belum masuk, sehingga dia harus menunggu sampai masuk waktu sholat, baru kemudian dia boleh untuk melakukan tayamum seperti itu. Lalu kondisi yang kedua bagi seorang musafir adalah memungkinkan dia berada dalam situasi atau di suatu wilayah di mana memungkinkan adanya air di sekitarnya. Jadi dia tidak tidak dalam kondisi yakin bahwasanya tidak ada air, tapi dia memungkinkan mungkin dalam jarak tertentu ada air seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu maka dia wajib mencari air terlebih dahulu. Baru kemudian dia boleh melakukan tayamum jika seandainya tidak ditemukan adanya air seperti itu. Kondisi yang ketiga bagi seorang musafir adalah dia meyakini ada air. Ini lawan dari yang pertama ya. Tadi yang musafir pertama adalah dia yakin tidak ada air. Nah, sekarang yang ketiga adalah dia yakin ada air. Maka dalam kondisi yakin ya seorang musafir yakin bahwasannya di sekitarnya ada air, itu bisa dibagi ke dalam 3 keadaan lagi. Ya, keadaan pertama dari yang ketiga ini adalah antara dirinya dengan air yang dia yakini ada di tempat itu. Jadi antara tempat dia berada saat itu dengan tempat di mana yang dia yakini bahwasanya ada air, itu jaraknya hanya sekitar sekira-kira kalau seandainya orang tinggal di suatu tempat, lalu kemudian dia keluar rumah untuk mencari kayu, lalu untuk mencari hal-hal semacam itu. Nah, kira-kira jaraknya seberapa? Nah, kalau seandainya jaraknya seumpama itu, maka kemudian dia harus berupaya untuk mencari air terlebih dahulu atau mengejar ya, dalam arti mencari ke tempat di mana air yang dia yakini ada itu. Ya, jadi kalau kita misalkan berada di suatu tempat, jadi kita punya rumah di suatu tempat. Kira-kira kalau misalkan kita mencari kayu bakar atau mencari sesuatu yang semacam itu, berapa jauh yang kita cari? Artinya kan tidak mungkin seseorang mau cari kayu bakar saja tapi harus menempuh perjalanan sampai ribuan kilometer, kan tidak mungkin. Biasanya hanya beberapa kilo dari tempat dia berada. Nah, jarak yang seumpama itu diumpamakan dengan contoh yang pertama ini. Nah, ketika seseorang meyakini ada air, seorang musafir meyakini ada air, lalu kemudian jarak di antara dirinya dengan air tadi seumpama jarak yang kita sebutkan tadi, maka dia harus mengupayakan untuk menuju ke tempat di mana air itu berada, seperti itu. Tidak boleh dia langsung melakukan tayamum. Yang kedua adalah dalam kondisi yang ketiga, kalau seandainya jauh, ya dalam arti tempatnya itu sangat jauh, dia yakin ada air. Ya, jadi si musafir ini yakin ada air, tapi tempatnya itu sangat jauh sekali. Nah, sehingga kemudian dalam kondisi tersebut, maka dia boleh langsung untuk melakukan tayamum alal madhab. Menurut madhab, ya tidak perlu untuk sampai atau mencari air ke tempat di mana dia yakin ada air di situ. Nah, sementara kondisi yang ketiga, dalam keadaan yang ketiga, seorang musafir meyakini adanya air dan posisi air itu di antara nomor 1 dan nomor 2. Dibilang dekat tidak, dibilang jauh juga tidak. Jadi di antara dua tempat ini seperti itu. Nah, di sini sebenarnya terjadi nanti perbedaan pendapat para ulama ya, tapi wal madhab jawazut tayamum, dalam madhab boleh langsung melakukan tayamum ya tanpa harus mencari air, karena nanti mencari air merupakan suatu kesulitan lainnya seperti itu ya, sementara Islam itu agama yang memudahkan. Jadi itu kondisi yang ketiga dari
Tiga kondisi ya dari kelompok tiga. Nah, kondisi yang keempat bagi seorang musafir ini kembali lagi ke pokok cabang yang pertama, yaitu apabila dia ada air ya, ada air di sekitar dirinya atau ada air berada dalam dirinya, dekat dirinya, tetapi dia tidak bisa atau terhalang dalam penggunaan air itu. Nah, maka dalam kondisi tersebut dia boleh langsung untuk melakukan tayamum seperti itu. Jadi pada dasarnya seorang musafir ini lebih cenderung langsung tayamum ketimbang mencari air dulu ya, kecuali tadi dalam satu kondisi di mana dia meyakini ada air ya, dia menduga adanya air di dekat dirinya gitu, maka dia harus mengupayakan untuk mencari air seperti itu ya. Begitupun kalau seandainya dia meyakini ada air dan jarak antara air dengan dirinya itu adalah sekira-kira kalau seandainya seseorang tinggal di suatu tempat lalu kemudian keluar untuk mencari kayu dan sejenisnya, maka jarak seperti itu dia harus mencari air terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, itu kondisi yang pertama di mana seseorang itu tidak memiliki air ya, sehingga kemudian dia harus melakukan tayamum ya, baik dalam keadaan seorang musafir maupun seorang yang mukim. Yang kedua, wal marad, sakit ya. Jadi kalau seandainya seorang sakit, maka dia boleh untuk melakukan tayamum. Tapi perlu dicatat di sini bahwasanya sakit yang dimaksudkan itu ada tiga ya. Yang pertama adalah ketika seseorang itu ya berwudu atau mandi dengan menggunakan air misalkan. Dia bukan menduga ya, tapi sudah ada analisis dari dokter, misalkan sudah ada pemberitaan dari dokter kalau kamu kena air, maka kemudian kamu akan meninggal dunia misalkan seperti itu. Ya, jadi kalau seandainya dia wudu atau mandi dengan menggunakan air, maka kemudian dia akan meninggal dunia. Atau mungkin salah satu anggota tubuhnya akan misalkan putus ya, atau mungkin hilang misalkan seperti itu. Ya, atau dalam kondisi seandainya dia dalam kondisi baik-baik saja, ya ini umumnya. Lalu kemudian dia gunakan air, lalu kemudian dia dalam keadaan menjadi sakit setelah itu, setelah melalui pemberitahuan dari dokter, maka kemudian dia boleh untuk melakukan tayamum. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau seandainya dia mungkin sudah sakit, tetapi ketika dia menggunakan air nanti dia akan menjadi lebih sakit, gitu ya. Jadi lebih parah sakitnya atau terlambat sehatnya, gitu. Nah, dalam kondisi yang kedua ini pun seseorang boleh untuk melakukan tayamum. Nah, yang ketiga adalah kalau seandainya dikhawatirkan dalam penggunaan air akan menyebabkan cacat cacat yang sifatnya tetap ya, atau luka atau bekas yang sifatnya tetap yang tidak bisa dihilangkan pada anggota tubuh yang zahir seperti itu. Nah, tiga kondisi ini kemudian membolehkan seseorang untuk melakukan tayamum, dan penyakitnya pun adalah penyakit-penyakit yang sekiranya sudah didiagnosis oleh seorang dokter ini tidak mungkin atau tidak boleh menggunakan air, sehingga kemudian kalau penyakit-penyakit ringan misalkan seperti flu, demam, itu masih bisa menggunakan air sehingga kemudian tidak boleh untuk melakukan tayamum, tapi harus berwudu dengan menggunakan air seperti itu. Lalu berikutnya yang ketiga, sebab yang membolehkan seseorang untuk melakukan tayamum adalah al-ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Adanya kebutuhan terhadap air untuk memberi minum hayawanun muhtaram, makhluk hidup yang dimuliakan. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya makhluk hidup yang dimuliakan, yang muhtaram ini. Jadi dalam kondisi seperti ini, yang ketiga ini disebut juga dengan tidak ada air, tapi faqdul ma'i syar'an namanya, yang ketiga ini. Jadi faqdul ma' itu ada dua, ya, tidak ada air, ya. Faqdul ma' tidak ada air. Itu terbagi dua. Ada faqdul ma'i itu hissan, ya. Memang secara asalnya tidak ada air lagi gitu. Jadi tidak ada air sama sekali. Ada syar'an. Jadi syar'an ini air itu ada, bisa digunakan untuk berwudu, tapi jumlahnya terbatas dan ada kebutuhan lain terhadap air itu. Nah, itu disebut dengan faqdul ma'i syar'an, sebagaimana yang ketiga ini. Nah, dalam kondisi yang ketiga ini kasusnya seperti apa? Misalkan ada air sekian, 1 ember misalkan. Tidak ada air lain selain daripada air yang 1 ember ini. Nah, di sisi lain ada misalkan ternak yang butuh kepada minum. Artinya kalau tidak diberi minum, ternak itu akan meninggal dunia, akan mati, misalkan seperti itu. Nah, maka kemudian mana yang dipilih? Apakah dia berwudu atau mandi dengan menggunakan air yang cuma 1 ember ini, atau dia memberikan air ini kepada kepada hewan tersebut, lalu kemudian dia tidak bisa wudu, tidak mandi. Nah, yang kedua inilah yang harus dilakukan. Gitu. Nah, sebagai gantinya dia melakukan tayamum seperti itu. Nah, dengan syarat kebutuhan terhadap air tadi yang dalam kondisi air terbatas tadi
hanya untuk memberi minum atau memberi kebutuhan hayawanun muhtaram saja. Hewan-hewan yang muhtaram atau hewan ini makhluk hidup yang muhtaram saja. Artinya kalau seandainya bukan hayawanun muhtaram, maka tidak ada opsi untuk memberikan dia minum seperti itu. Nah, apa maksudnya yang bukan muhtaram? Yang bukan muhtaram itu 6. Jadi selain yang 6 ini semuanya muhtaram. Ya, jadi hayawan ini tidak hanya dalam kondisi hewan atau binatang, ya, tapi juga manusia juga hayawan di sini, ya maksudnya. Nah, yang ghairul muhtaram cuma ada 6. Artinya selain daripada 6 ini semuanya muhtaram. Siapa itu yang 6? Yang pertama tarikus shalah, ya, orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang tidak sholat, orang yang tidak mau sholat, misalkan dalam kondisi kepepet, ya, ada air terbatas, pilihannya mau dipakai untuk wudhu atau dikasih minum orang. Sementara orang ini tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, maka dalam kondisi ini tidak ada pilihan untuk memberikan dia minum, tapi langsung gunakan untuk untuk wudhu seperti itu. Jadi karena dia bukan muhtaram, ya syaratnya yang ketiga ini dia harus hayawan muhtaram. Sementara tarikus sholat itu ghairu muhtaram. Yang kedua az-zani muhsan, ya, zani yang muhsan. Nanti kan kalau dalam permasalahan zina kita akan menemukan ada yang namanya zani muhsan, ada zani ghairu muhsan, ya. Zani muhsan itu apabila terkumpul 4 syarat. Yang pertama adalah baligh, yang kedua akil, yang ketiga adalah merdeka, dan yang keempat adalah adanya perzinaan itu dalam pernikahan yang sah seperti itu. Jadi ketika terpenuhi 4 hal ini disebut dengan zani muhsan. Seperti itu. Ya, jadi seorang pezina yang muhsan, atau mungkin sederhananya kita bisa tafsirkan saat ini adalah orang yang berzina sementara dirinya dalam keadaan memiliki ikatan pernikahan seperti itu. Itu namanya zani muhsan. Nah, sama halnya dengan tarikus shalah, zani muhsan ketika dalam kondisi terdesak memilih antara menggunakan air tersebut untuk wudhu atau menggunakan air tersebut untuk memberi minum zani muhsan, maka pilihannya adalah untuk wudhu karena dia hayawanun ghairu muhtaram. Yang ketiga murtad, ya, seseorang yang keluar dari agama Islam. Nah, ketika seseorang itu tidak lagi beragama Islam padahal dulunya Islam, maka dia tidak lagi menjadi seseorang yang muhtaram, sehingga kemudian tidak menjadi pertimbangan atau opsi lain dalam pemberian air ketika terbatas jumlah air. Jadi langsung digunakan untuk wudhu. Berikutnya al-kafirul harbi, ya, kafir harbi. Nah, kafir harbi ini adalah orang kafir yang memerangi umat Islam. Jadi kalau dalam konteksnya zaman Rasulullah, ya berarti orang kafir Quraisy Mekah gitu ya. Nah, itu kafir harbi yang menyerang umat Islam. Nanti ada lagi namanya kafir zimmi. Nah, kalau kafir zimmi itu adalah orang kafir yang tinggal di wilayah umat Islam, meminta perlindungan kepada kerajaan Islam, lalu dia membayar jizyah, ya, membayar pajak, ya, kepada pemerintah. Itu namanya kafir zimmi. Nah, kafir zimmi itu muhtaram, ya, hayawanun muhtaram. Tapi kalau kafir harbi itu hayawanun ghairu muhtaram, seperti itu. Ya, jadi kalau dalam kondisi terdesak tadi, maka pilihannya adalah tetap menggunakannya untuk toharoh. Yang berikutnya al-kalbul aqur, ya, anjing yang galak. Ya. Jadi anjing galak ini dimaknai dengan seandainya dia membawa mudarat kepada orang-orang. Jadi kalau dibiarkan saja, lalu kemudian dia akan memberi mudarat, orang digigit, orang dikejar, atau lain sebagainya. Jadi ada mudarat, anjing galak lah, ya, bahasa artinya seperti itu. Nah, yang semacam ini termasuk dalam hayawanun ghairu muhtaram. Jadi kalau yang meminta air, yang butuh air adalah hewan semacam ini, tidak perlu diberikan air. Yang terakhir adalah al-khinzir, ya, babi. Nah, babi ini kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan anjing seperti itu. Jadi kemudian juga termasuk yang ghairu muhtaram. Jadi 6 hal inilah yang dimasukkan dengan hayawanun ghairu muhtaram. Ya, orang yang meninggalkan sholat, zani muhsan, seorang pezina yang muhsan, yang ketiga adalah seorang murtad, yang keempat adalah kafir harbi, yang kelima adalah anjing galak, yang keenam adalah babi. Nah, 6 hal ini saja yang tidak masuk kepada kriteria hayawanun muhtaram. Selain daripada ini masuk kriteria hayawanun muhtaram sebagaimana syarat tadi yang ketiga. Jadi kalau misalkan kita punya ternak, ya, ternak sapi misalkan, kita beternak sapi, kita punya air cuma 1 ember. Nah, pilihannya adalah air tersebut digunakan untuk memberi minum sapi, untuk dikonsumsi sapi, atau kemudian untuk kita berwudu. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka gunakan air tersebut untuk memberi minum sapi, kita diganti dengan tayamum, karena sapi termasuk dalam hayawanun muhtaram. Jadi, hayawanun muhtaram ini mencakup manusia dan hewan juga. Ya, semua manusia kecuali 4 kalau manusia, ya. Tarikus shalah, zani muhsan, murtad, dan kafir harbi. Nah, kalau hewan, masuk semua hewan,
kecuali kalbul akur dan khinzir. Maka selain daripada 6 ini masuk dalam kriteria hayawanun muhtaram. Nah, itulah tiga hal yang menyebabkan seseorang boleh untuk melakukan tayamum seperti itu dengan rincian-rincian tadi yang sudah dijelaskan seperti itu, ya.